Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus yang hidup Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan Bapa di surga hari lepas hari hingga pada hari Bapa boleh pada kembali Bapa online Zoom Bapa di surga, oleh peralatan dan juga signal yang disediakan. Bapa di surga, biarlah firman pada hari ini Bapa akan menjadi Bapa. Biarlah kasus daripada Bapak, urapan Bapak, firman itu Bapak benar-benar tertanam dan tertancap Bapak di hati kami yang subur Bapak, untuk kami bisa bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah kembali Bapak surga. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu Bung Martin Indiri Bapak, membawakan pujian juga dalam pas ya untuk harum di hadapan Kau surga. Terima kasih juga dengan Pak Angel juga dan Pak Sela Bapak sebagai host di sana Bapak, dan Kau berkati segalanya lancar, tidak kurang satu apapun. Jemaat-jemaat-Mu yang terkasih Bapak akan mengikuti ibadah ini Bapak, berkati semuanya Bapak, biarlah semuanya apa yang mereka imankan Bapak, mereka untuk kehidupan kami juga semua Bapak, dalam nama Tuhan Yesus terjadi menurut iman kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bung Martin, silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, dan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Apakah seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Apakah seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu kerja selalu untuk kebaikanku.
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiran, jalan-Mu di atas segala jalan, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dikembalikan kepada Bapak Pendeta lanjut. Selamat siang, Shalom untuk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya untuk Anda semua? Pasti luar biasa ya. Iya, Angel semua, sudah lama juga ya nggak ketemu ya. Udah. Lama, Pak. Iya, terakhir kapan ya? Saya sempat khotbah di Zoom kalau nggak salah. Iya. Oke, tapi saya percaya providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita sebagai anak-anaknya. Dan saya percaya meskipun di antara Bapak Ibu kita sebagai orang percaya ya pasti tidak terlepas dengan tantangan, persoalan, pergumulan. Tapi satu hal yang saya percaya kasih Tuhan melebihi semua tantangan, persoalan, dan masalah-masalah kehidupan saudara dan saya. Baik, puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, khususnya kasih Tuhan yang melebihi segalanya. Sehingga Tuhan izinkan setiap kami anak-anak-Mu bisa berjumpa kembali, meskipun melalui virtual Zoom, untuk kami berfellowship dan selalu mengingat untuk kasih kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dibalas oleh apapun yang kami bisa buat selain kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini dan Tuhan yang menyampaikan isi hatimu, kabar baikmu buat setiap kami, sehingga lewat firman Tuhan siang hari ini kami semakin memahami siapa sesungguhnya kami di dalam Kristus. Kami memahami identitas kami, dan kami memahami posisi kami yang sungguh luar biasa di mata Tuhan. Diberkati jaringan setiap wifi, baik di tempat ini, dan di tempat setiap anak-anak-Mu berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu siang hari ini. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur siang hari ini meskipun melalui virtual Zoom, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Mari kita manfaatkan kurang lebih 1 jam ini untuk kita mengingat kembali akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan siang hari ini saya berdoa, Bapak Ibu sekalian semakin memahami siapa sesungguhnya Anda, kita semua di dalam Kristus Yesus. Saya sudah memberikan tema khotbah pada siang hari ini, yakni satu topik yang buat saya yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya. Seandainya Bapak Ibu tinggal di satu rumah, mungkin sudah cukup lama bertahun-tahun, entah rumah itu Anda beli dari tangan seseorang, ataupun Anda bangun rumah itu, Anda beli, rumah itu dibangun dari tanah kosong, ternyata setelah bertahun-tahun, ya, Anda ketahui bahwa di bawah rumah Anda, di tanah di bawah rumah Anda, ternyata tertimbun harta karun yang luar biasa. Pasti siapapun kaget ya. Kita tinggali satu rumah,
yang ternyata di bawah tanah di rumah atau sekitar rumah kita itu banyak harta karun yang luar biasa. Hanya sayangnya mungkin saudara sudah menjual kembali rumah itu kepada orang lain. Melalui ilustrasi singkat ini, ya, saya melihat banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan ini tanpa memiliki satu pemahaman, memiliki satu kesadaran yang luar biasa. Sesungguhnya saudara dan saya sudah memiliki harta. Kalau pakai bahasanya Paulus, harta di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah manusia saudara, tubuh lahiriah manusia saudara yang sangat rapuh. Tapi dalam kerapuhan bejana tanah liat kita, ada harta yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Tema siang hari ini, satu judul yang perlu kita pahami, yakni mengenai Christ in you. Kristus di dalam saudara. Christ in us. Kristus di dalam kita. Ayat referensinya dalam Kolose 1, ayat yang ke-27. Ya, saya langsung saja khotbah ya, saya tidak menggunakan materi PowerPoint. Kolose 1 ayat 27, oke, terima kasih bisa dibantu. Oke. Perhatikan di sini Bapak Ibu, dikatakan di situ kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ada kata rahasia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Anda ini sebagai rakyat biasa lah ya, tinggal di Indonesia, tapi Anda ini bisa tahu satu rahasia yang tidak sembarangan untuk banyak orang lain secara umum ketahui. Ya, di negara kita ada BIN. BIN itu apa? Badan Intelijen Negara. Ya, untuk rahasia negara kita itu tidak sembarangan. Ya, semua rahasia-rahasia yang sifatnya tidak sembarangan, yang tidak gampang dipublis, ya pastilah BIN itu punya rahasia, baik secara internal di negara kita maupun eksternal dari situasi negara yang di luar sana. Di Amerika ada, kalau nggak salah CIA. Nah, saudara, sangat luar biasanya tentu kalau Anda sebagai warga negara Indonesia bisa memahami rahasia-rahasia negara yang hanya dipahami oleh segelintir orang, tokoh-tokoh penting, presiden, ya pejabat-pejabat di negara kita. Ya tentu sesuatu yang bangga lah. Nah, Bapak Ibu, secara rohani, ini banyak orang Kristen sebetulnya ya nggak ngerti itu rahasia apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Nah, Tuhan ini dikatakan di sini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, ayat 26 di situ. Ada satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Lalu ayat 27 dikatakan kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa yang dimaksudkan bangsa-bangsa lain? Yang dimaksudkan oleh Paulus tentang bangsa-bangsa lain yaitu Gentiles, yaitu non-Yahudi, yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Jadi Tuhan mau supaya kita, gereja Tuhan itu bisa memahami ada rahasia yang sejak berabad-abad. Dan rahasia itu bukan main-main Bapak Ibu. Dikatakan di Alkitab satu rahasia betapa kaya dan betapa mulianya rahasia itu. Apa rahasia itu Bapak Ibu? Dikatakan di sini Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ayat 27 di situ Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sayang sekali. Terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, LAI ini kurang tepat. Kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan New King James Version, dan saya cek juga di dalam terjemahan Yunaninya, ya, dikatakan di sini Kristus ada di tengah-tengah kamu, ini kurang tepat.
Di dalam terjemahan New King James bukan Christ around you, Christ among you, melainkan dalam NKJV diterjemahkan Christ in you. Ya, Christ in you. Kristus, Kristo. Ya, Kristo, Kristus, the anointed, yang diurapi, ada di dalam saudara dan saya. Dan Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan rahasia yang sejak berabad-abad. Rahasia ini tentang apa? Kristus yang mulia, lewat rohnya. Kristus yang mulia, yang tidak terbatas, yang spektakuler, yang mengagumkan, yang termuka, yang terhebat, yang tak tertandingi. Anda bisa tambahin saja deh. Ya, yang luar biasa, yang dahsyat. Kristus lewat rohnya itu tidak di luar saudara. Tapi Kristus lewat rohnya itu sudah, garis bawahi kata sudah ada di dalam saudara dan saya. Kapan? Saat saudara percaya Dia sebagai Tuhan, penebus, dan juru selamat secara pribadi. Saat itulah roh Kristus ada di dalam saudara. Jadi sebenarnya terjemahan LA ini kurang tepat. Dikatakan Kristus ada di antara kamu, bukan around you, bukan di sekitarmu, ya, bukan among you, tapi Christ in me. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Oleh sebab itu saya sering mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tahu bahwa teman kita orang Islam, biasanya mereka punya kiblat itu di Timur Tengah, tepatnya di Mekah, ya, di Arab sana. Orang Yahudi, baik mereka pun yang sudah di luar Israel, mereka punya kiblat itu ada di Yerusalem. Kalau Yohanes pasal 4, saudara pelajari di situ bagaimana Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Yesus katakan, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, ini mengenai janji Tuhan, mengenai Roh Kudus yang akan dianugerahkan, kamu tidak akan haus lagi. Lalu dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, sembahlah dalam roh. Kalau Bapak Ibu cek Yohanes 4, 23, 24, R-nya tidak huruf besar, tapi R kecil, yaitu mengacu kepada kita. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan begini, kalau teman-teman kita Muslim, Islam punya kiblat ke Mekah, khusus orang Yahudi, ya, Israel, ya, Jews. Saudara dan saya bukan orang Yahudi, kita Gentiles, non-Yahudi yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Nah, orang Yahudi itu kiblatnya adalah di Yerusalem. Nah, saudara jangan samakan, ya, saudara dan saya dengan orang Yahudi ini yang kiblatnya di Yerusalem. Yesus katakan kepada wanita Samaria, ya, Allah itu roh, sembahlah Dia dalam roh. Awalnya saya nggak mengerti maksudnya apa yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria. Nah, saya pelajari, orang Samaria kalau beribadah, itu kiblatnya di atas gunung Gerasim. Nah, saudara dan saya, non-Yahudi, yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kiblat ibadah saudara, fokus kiblat kekristenan kita, bukan di timur, bukan di barat, bukan di utara, bukan di selatan. Melainkan di mana? Di dalam saudara. Dia tidak jauh loh, Bapak Ibu. Dia sangat dekat, bahkan melebihi dari kata dekat. Saudara, Kristus sudah tinggal di dalam saudara. Christ in you. Kristus di dalammu. Sudah manunggal. Sudah berbaur dengan roh saudara. Sudah menyatu. Nah, Kristus yang di dalam saudara ini merupakan berita yang sungguh luar biasa, yang menjadi rahasia yang sejak berabad-abad. Kalau orang Kristen paham kabar baik ini, pasti menjalani kehidupan kekristenannya berbeda. Saya mau sampaikan berita baik siang hari ini, Kristus lewat rohnya yang sudah di dalam saudara, lebih besar dari ketakutan kita,
lebih besar dari kekhawatiran, kecemasan, masalah apapun situasi yang saudara dan saya hadapi. Rasul Yohanes juga mengatakan, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada segala sesuatu yang di dunia ini. Hanya sayangnya, tidak banyak orang Kristen tahu bahwa sesungguhnya Kristus sudah ada di dalam kita. Oke, kalau saudara tanya mungkin kepada unbelievers itu yaitu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Anda tanya dengan rekan Anda yang unbeliever, di mana sih Tuhanmu? Ya mungkin ada menjawab, oh di sana mana, ya kan? Jadi ambigu. Tapi kalau saudara dan saya ditanya oleh unbelievers, orang-orang yang tidak percaya di luar kita, seandainya ada orang tanya sama Anda, ya bertanya dengan Bu Angel atau siapapun, di mana Tuhan Anda? Pastikan Anda jawab dengan iman, dengan ketegasan. Tuhan itu ada di dalam saya, ya. Tuhan itu lewat rohnya ada di dalam saya. Mungkin buat unbelievers itu sesuatu statement yang membingungkan. Masa Tuhan ada di dalam engkau? Loh, ini kekristenan. Ini kekristenan. Ini Alkitab katakan, Christ in you, Kristus di dalam saudara. Roh Kristus yang di dalam saudara itu lebih besar daripada segalanya. Bisakah Anda berkata amin di tempat Anda masing-masing? Katakan amin. Ini kabar baik, Bapak Ibu. Jadi jangan fokus dengan persoalan saudara, dengan sakit penyakit saudara, dengan tantangan hidup saudara. Mungkin kalau Anda lihat dengan perspektif kacamata manusia, aduh besar sekali tantangan. Tapi mari kita lihat, sesuatu rahasia yang tersembunyi itu enggak jauh dari hidupmu. Dia ada di dalam saudara. Dan dia berdiam, Bapak Ibu, dalam saudara dan saya, itu satu kali untuk selama-lamanya. Ini kabar baik yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Kalau Anda tanya, ya saya percaya Tuhan ada di dalam saya. Hanya sayangnya, beberapa orang Kristen hanya memahami, ya Tuhan lewat Roh Kudus ada di dalam saya. Tapi Bapak Ibu, kita harus memahami lebih dalam lagi. Kita baca Kolose pasal 3, ya. Saya minta tolong Bapak Ibu bisa baca Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat yang ketiga. Satu orang bisa bantu baca? Oke. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, keren banget ini, Angel ya, Bapak Ibu ya. Ya. Dikatakan begini, sebab kamu telah mati. Sesungguhnya Bapak Ibu, saudara ini sudah mati. Ya. Mungkin secara fisik ya kita masih hidup, tapi apa sih sebenarnya? Ya, perhatikan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada uang logam nggak? Uang logam. Sebentar aja saya memberikan ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa menangkap Kolose 3. Ada logam nggak? Uang logam. Ada? Ada? Atau benda kecil apapun? Ada nggak? Coba kalau ada tolong angkat. Uang logam. Oke, ya. Ya benda apapun. Ya, saya ada ini nih. Obat tetes mata. Ya. Letakkan entah uang logam, benda apapun yang kecil di tangan kiri, di dekat tangan kiri. Oke. Ya, di dekat tangan kiri, lalu tangan Anda kembali mendekap tangan kiri Anda. Seperti ini. Oke, dalam posisi gini, posisi yang luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya, ini yang dimaksudkan Alkitab, sebab kamu telah mati dan hidup saudara dan saya. Dengarkan baik-baik. Hidupmu tersembunyi bersama dengan tangan kiri saudara itu bagaikan Kristus. Anda, Denny Tuyu, Angel, atau siapapun, ini, ya tersembunyi di dalam Kristus bersama Kristus. Lalu dikatakan lagi di sini, di dalam Allah. Halo Bapak Ibu, ini kabar baik yang luar biasa. Saudara dan saya sudah berada di tempat yang paling aman di muka bumi ini. Ini loh posisi saudara. Dan Alkitab katakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku.
Amin, Bapak Ibu. Ini posisi saudara. Ya, posisi saudara dalam Kristus. Dia sudah ada di dalam saudara. Hanya kadangkala kita masih disibukkan dengan perkara-perkara legalisme agamawi. Ya. Perkara-perkara contoh gini. Saudara berdoa. Saya setuju kalau Anda berdoa. Saudara berdoa bukan supaya Anda semakin intim dengan Tuhan. Saudara berdoa, dasarnya apa? Dengan pemahaman bahwa dia sudah ada di dalam saudara. Jadi doa itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Jadi segala sesuatu yang Anda perbuat dalam kekristenan itu sebagai respon. Garis bawah itu kata respon. Respon apa? Terhadap kasihnya. Terhadap kebaikannya yang Tuhan sudah nyatakan di dalam saudara. Perbuatan baik saudara dan saya bukan sebagai transaksional dengan Tuhan. Sistem transaksional itu tidak ada seharusnya dalam kekristenan. Sistem transaksional itu hanya ada di luar kekristenan. Hidup Kristen itu semua dilandasi cuma satu, karena kasih. Saudara mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara. We love Him because He first loved us. Kita mengampuni kesalahan orang lain karena Dia terlebih dahulu mengampuni saya. Kita mengasihi orang lain karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi saya. Saudara mengasihi Tuhan bukan supaya Tuhan semakin mengasihi saudara. Itu prinsip agamawi, Bapak Ibu. Itu prinsip di luar kekristenan. Saudara mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi saudara. Saudara mengampuni, memaafkan sesama orang lain, Bapak Ibu, karena Anda ingat, Dia terlebih dahulu sudah mengampuni saya, Dia terlebih dahulu sudah mengasihi saya. Jadi sudah seharusnya kehidupan Kristen tidak dilandasi semua serba transaksional, tapi hidup Kristen semua dilandasi cuma satu, karena kasih. Kasih itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar slogan. Kasih itu adalah Kristus sendiri. Yohanes katakan, God is love. Allah itu kasih. Di mana itu pribadi kasih? Dia sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Sehingga kita tidak alasan untuk kita mengampuni kesalahan orang lain. Mengasihi orang lain. Mungkin sakit loh Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak alami loh aku kecewa. Tapi Alkitab katakan, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni engkau. Jadi sebagai orang percaya mengerti kekristenan, kita melepaskan pengampunan, mengampuni orang lain, karena sebelumnya saudara dan saya sudah diampuni. Dan semua ini karena kasih Tuhan. God is love, Allah itu kasih. Bapak Ibu sekalian, sering saya katakan, kalau Yesus mati, ya mati dan bangkit, buat saya itu belum cukup. Ya. Kalau hanya Yesus sebatas kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, itu belum cukup. Walaupun, ya, hai maut, di manakah sengatmu? Tapi Yesus perlu, bukan hanya perlu, ya lahir, mati, dan bangkit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah baiknya aku pergi. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus katakan, kamu tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Aku harus pergi, dan aku akan memberikan seorang penolong. Bahasa Yunaninya, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dia pergi, lalu dia tidak tinggalkan saudara dan saya, tapi dia berikan Parakletos. Dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang di dalam saudara, dialah yang menolong saudara. Dialah yang memberikan kekuatan untuk engkau menghadapi tantangan. Roh Kudus dengan manifestasi hikmatnya, dia menolong saudara untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Hidup dunia ini banyak tantangan, Bapak Ibu. Tapi kita perlu hikmat, bukan hikmat duniawi, tapi hikmat surgawi yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bersyukur Bapak Ibu, ini yang membedakan kekristenan dengan di luar kekristenan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah tinggal, menetap, menyatu, berbaur dengan saudara dan saya. Jadi pemahaman kita bukan hanya, oh di mana Tuhan kita? Oh di dalam kita. Oke, itu bagus.
Tapi kalau hanya sampai di situ, buat saya itu kurang mantep, Bapak Ibu. Kita tidak hanya memahami bahwa Tuhan lewat Roh-Nya sudah di dalam kita. Saudara, yang kedua, apa setelah itu kita harus pahami? Perhatikan ayat yang keempat tadi, Kolose 3 ayat yang keempat. Kolose 3 ayat keempat. Oke, ya, terima kasih. Ya, tadi katakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya, dikatakan sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam apa? Dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi gini Bapak Ibu, ini saya mau kasih kabar baik. Yang menjalani hidup ini saat ini bukan saudara loh. Yang menjalani hidup ini adalah Roh-Nya, adalah Kristus yang ada di dalam saudara. Kenapa banyak orang takut, ya, khawatir, cemas? Karena mereka menjalani hidupnya dengan kekuatannya. Tapi kalau mereka paham bahwa ada Roh yang tak terbatas tinggal di dalamku, kehidupan Tuhan, kalau kata Yunaninya menggunakan kata Zoe, Z-O-E. Zoe itu adalah kehidupan ilahi. Sudah tinggal di dalam saudara. Jadi Kristus tidak hanya tinggal di dalam saudara, tapi Kristus mau menjalani hidupnya melalui saudara. Hanya pertanyaannya, kita seringkali menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan ide-ide kita, dengan perasaan-perasaan kita. Kita tidak pernah mengizinkan Parakletos, penolong Roh Kudus yang di dalam kita, itu mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus yang memang diberikan saat dia naik ke surga, diberikan buat saudara sebagai pembimbing, penolong yang menyertai hidup saudara. Bapak Ibu tahu ya lagu lama, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya suka lagu itu. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Jadi jalani hidup ini harus dengan keberserahan, menyerahkan sepenuhnya setiap langkah-langkah hidup kita. Setiap bangun pagi, sambil waktu saat teduh, lalu saya berkata, Roh Kudus, Engkau di dalam saya, Engkau yang membimbing langkah-langkah hidup saya, mulai bangun pagi ini, siang, sore, hingga malam nanti. Biar hikmat-Mu yang mendominasi, biar pikiran-pikiran daripada Roh Kudus yang mengendalikan seluruh jiwa saya. Dan saya serahkan untuk rencana-rencana yang saya kerjakan, untuk rencana-rencana yang saya lakukan hari ini, ke dalam tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Dan Dia senang kalau dalam kehidupan kita, kita selalu berserah dan menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kita sepanjang hari yang kita akan lewati, ya, kepada Parakletos, kepada penolong. Bapak Ibu, dalam satu bagian lain, ini saya yakin Anda tahu ya, karena ada lagunya nih, Galatia 2 ayat 20 bisa dibantu. Ya, kita lihat ya, Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20. Pasti tahulah Bapak Ibu ayat ini ya, dikatakan di, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya, mungkin Pak Martin tahu tuh lagunya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kabar baik Bapak Ibu. Kalau kita tahu Dia sudah dalam kita, kenapa kita mendominasi langkah-langkah hidup kita? Kenapa kita merasa, oh dengan caraku, oh dengan ini aku, oh dengan pengalamanku? Stop Bapak Ibu. Biarlah kita punya keberserahan sepenuhnya dengan Parakletos, bimbingannya yang di dalam kita. Roh Kudus, Christ in you itu spektakuler, dahsyat, wah luar biasa Bapak Ibu.
Inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, yang sedang menjalani hidup ini bukan saudara. Ya, yang sedang menjalani keseharian saudara sesungguhnya bukan kita. Hidup saudara dan saya sesungguhnya bukan saudara. Makanya dalam Yohanes 3 tadi, kita ini udah mati sebenarnya. Setiap mereka yang sudah menjadi milik Kristus, sesungguhnya kita sudah mati. Artinya apa? Hak kehidupan itu bukan punya kita lagi. Kita sudah mati, meskipun kita ini masih berada dalam tubuh lahiriah. Tapi sesungguhnya hak sepenuhnya kehidupan itu bukan kita yang jalani. Tapi Kristus yang menjalani hidup ini. Dia maha tahu loh Bapak Ibu. Kalau kita tahu begini, kenapa kita tidak mau sadar, oh kita serahkan semua kepada Tuhan. Ya, sebuah quote saya, kutipan saya mungkin tidak mudah untuk dicerna pada saat Anda mendengar. Saya mau beritahu apa perbedaannya legalisme agamawi dengan kekristenan. Legalisme agamawi itu berbicara tentang Anda dan saya yang manusiawi. Ya, legalisme agamawi tentang kita yang manusiawi, yang insani, berusaha, berjuang keras untuk menjalani kehidupan Kristus yang ilahi. Itu bukan kabar baik, ya. Tapi kekristenan berbicara tentang apa? Ini tolong garis bawah ini, Anda harus tangkap ini. Kekristenan berbicara Kristus yang ilahi, yang sudah di dalam saudara, dialah yang menjalani hidupnya melalui saudara dan saya. Oleh sebab itu, Paulus katakan, adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Bahkan di bagian Filipi 1 ayat 1, Filipi 1 Paulus bilang gini, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Paulus katakan, hidup saya adalah Kristus. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian bukan sesuatu yang merugikan. Tapi menguntungkan. Karena apa? Hidup saya bukan saya lagi. Hidup saya adalah Kristus. Bapak Ibu, kalau banyak orang Kristus bisa memahami bahwa sesungguhnya ada rahasia yang sejak berabad-abad. Rahasia yang betapa kaya, yang dahsyat, yang spektakuler. Apa rahasia itu? Christ in you. Kristus di dalam saudara dan saya. Kalau Anda sampai titik poin ini, cukup bagus. Ini yang pertama, oh Kristus di dalam saya. Tapi melangkah yang kedua, dia tidak hanya ada di dalam saudara. Tapi yang kedua, Anda harus pahami, dialah yang sedang menjalani hidup Anda dan saya. Lewat rohnya. Artinya apa? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara. Apapun tantangan yang kita hadapi, yang Bapak Ibu hadapi saat ini, persoalan apapun, ya, mari kita ingat, kiblat saudara bukan di timur, di barat, di utara, selatan. Bahkan kiblat Anda, non-Yahudi, orang percaya, bukan di Yerusalem. Saya harus sampaikan, beda, Yahudi dan orang Kristen itu beda. Ya, kiblat saudara itu ada di dalam saudara. Itulah, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, sembahlah dalam roh. Artinya apa? Pusat penyembahan saudara itu di sini. Dia nggak jauh. Ya, dia nggak jauh. Dia sangat dekat. Bukan dekat lagi, udah berbaur. Ya, di sini nih. Ini kiblat saudara. Kalau Anda nginep di hotel, biasa kamar hotel ada tanda panah. Itu bukan buat rekan Muslim kita. Itu menandakan arah kiblat itu di arah ini loh, tanda panah. Tapi buat orang percaya, ya mau arah manapun itu bukan persoalan. Tapi kiblat orang percaya di sini. Nih, di dalam roh saudara. Kristus kehidupan saudara, dan dia adalah pribadi yang rindu untuk selalu menjalani kehidupan saudara. Ya, selama kita di dunia ini. Kolose 1 ayat yang ke-28, ini bagian terakhir. Ya, di bagian awalnya bunyinya begini Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 28. Bagian awalnya saja. Dialah yang kami beritakan. Anda bisa garis bawah itu ayat 28. Ya, di frasa awalnya bunyi kayak gini. Dialah yang kami beritakan. Pertanyaannya, dia yang bagaimana? Dia yang di luar saudara? Dia yang jauh dari saudara? Dialah yang kami beritakan. Dia itu apa? Kristus. Yang diberitakan Paulus itu dia yang bagaimana? Dia yang seperti apa? Yang diberitakan Paulus, dialah yang kami beritakan yang sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan, pribadi Kristus lewat rohnya lebih besar dari keadaan-keadaanmu,
lebih besar dari tantanganmu, dan lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, firman sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa kita hidup di dalam Kristus, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita sudah diingatkan juga oleh Pak Pendeta Denny Tuyu bahwa tadi disampaikan Rasul Paulus dalam kitab Kolose sangat luar biasa. Kolose adalah kota di sebelah timur kota Efesus, ya, di negara Turki sana, di Asia kecil, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta, firman yang sangat memberikan kami kekuatan iman kami untuk kami senantiasa menjadi saksi Kristus. Saya akan bacakan satu ayat dulu sebentar di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, itu mengenai kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terima kasih Pak Pendeta, ini firman sangat luar biasa. Kita harus tetap teguh bahwa Kristus ada dalam diri kita, dan kita harus siap menjadi saksinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan untuk Pak Pendeta, atau ingin memberikan ulasan sedikit, atau mengucap syukur. Iya, ayat yang tadi Pak Parulian Sipahutar, ya, Maula Fegodang, itu ayat yang luar biasa. Ya. Karena apa? Legalisme itu hukum-hukumnya ditulis di atas 2 loh batu. Tapi hukumnya, tadi dikatakan oleh Bapak tadi, hukumnya ditulis di dalam loh hati. Apa hukumnya? Yaitu hukum kasih, Pak. Ya, hukum kasih. God is love, Allah itu kasih. Nah, biarkan kasih yang di dalam kita itu bisa terpancar keluar, menjadi suratan yang terbuka. Keren ayatnya itu, Pak. Haleluya, terpujilah nama Kristus. Roh Kudus beserta kita hari ini. Mbak Ence, silakan dilanjutkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Parulian juga mematraikannya lagi. Saya cuma mau cerita satu. Saya punya teman, ada di sini namanya Sheila. Tadi kan Pak Pendeta bilang, orang Kristen tuh harus tahu kalau ada Tuhan dia di dalam kita, ya Pak. Pas saya jadi Bapak Ibu, saya ikut kebaktian ini dari 2001. Tuhan pokoknya setiap Jumat harus kebaktian. Sheila, teman saya ini, kalau saya udah aneh sedikit atau marah sedikit, dia pasti akan ngomong, Kak, lu bikin malu deh. Lu kebaktian, lu ngomongin Tuhan, tapi kelakuan lu kayak gitu. Jadi Sheila ini walaupun kadang-kadang nyelekit, tapi saya pikir untung diingetin ada teman kayak gini gitu. Jadi ya menjadi ambasadornya Tuhan nggak gampang. Tapi kita terus berusaha karena Tuhan udah di dalam hati kita, ya Bapak Ibu. Makasih Sheila ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta, terus berjaya Pak bersama Tuhan. Sepertinya Pak Pendeta semakin kurus, kami jadi iri. Semoga kami tetap sehat kayak Pak Pendeta. Om Martin, terima kasih untuk pelayanannya. Pak Ruli, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat menyambut weekend bersama Tuhan dan bahagia terus ya. Kita akan akhiri kebaktian ini. Kita akan nyanyikan satu lagu. Nanti Pak Pendeta minta doa syafaat dan doa berkatnya. Silakan Om Martin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Aku amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyatukan hati kita untuk bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur untuk anugerah Tuhan yang tak terkatakan dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, tapi kami percaya bahwa Roh Kristus itu di atas segalanya dan melebihi keterbatasan-keterbatasan kami. Roh Kristus yang di dalam kami akan terus membuat kami semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk fellowship, persekutuan yang luar biasa dari anak-anakmu, ya perusahaan Raja Wali Group. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan, baik sebagai suami, kepala keluarga, sebagai istri, orang tua, bahkan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka, Tuhan juga memberkati. Kami dari mereka yang terpapar COVID, anak-anakmu Tuhan, keluarga, siapapun terdekat dari mereka, Tuhan berikan kekuatan, kuasa-Mu bekerja, dan biar kuasa-Mu memproteksi kami dari segala virus-virus apapun, COVID apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, Tuhan juga memberikan hikmat, eksekutif, ya, Tuhan juga yudikatif, Tuhan juga memberkati, legislatif, pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga memberkati. Kondisi gempa bumi yang di Cianjur, Tuhan juga boleh campur tangan buat setiap mereka, biar Indonesia selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk anak-anakmu Tuhan di akhir tahun ini, dan untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap tahunnya di akhir tahun memperingati Natal, Tuhan memberkati setiap program-program yang sudah direncanakan. Tuhan juga memberkati ibadah syukur Natal dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kurang lebih 1 jam ini sangat bermanfaat dan sungguh memberkati kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, mari arahkan kedua tangan saudara, tanda saudara bersyukur, dan selalu ingat akan kasih kebaikan Tuhan. Anugerah kekal dari Bapa di sorga. Kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan penebus juru selamat kita. Dan dalam persekutuan Roh Kudus yang sudah tinggal menetap dalam saudara dan saya. Jadi penolong para kolektos menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akhir ibadah siang hari ini kami mengucapkan kepadamu, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, kita semua. Amin. Selamat Terima siang. kasih Tuhan berkati. Kita kembali ke tempat Foto karya. dulu. Foto. Open camera. Satu. Ayo, dipopen. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pemerintah. Oke, Sehat terus, sama-sama. Pak. Tuhan berkati ya, Bapak Ibu Tuhan semua. berkati semuanya. Tuhan berkati.